hari ini. Perkenalkan, nama saya Pawi Dianingsih. Saya kader KB dari Desa Margamulya Sakti. Di sini saya akan sedikit memberikan penyuluhan tentang alat kontrasepsi, yaitu berkabin. Saya di sini bukan akan menggurui atau sok pinter dan komputer ya Bu, karena di depan saya ini banyak-banyak orang yang sangat luar biasa ilmunya. Maka dari itu saya tetap belajar dan berusaha belajar dari mereka ini. Adakah yang tahu kira-kira apa yang dinamakan alat kontrasepsi, ibu-ibu semua? Mungkin yang di luar ya bisa mendengarkan. Apa Bu? Kira-kira jenisnya seperti apa? Alat kontrasepsi adalah alat yang untuk menunda atau menjalankan kehamilan. Dan alat kontrasepsi yang ada di BKKBN yaitu ada dua macam. Yang pertama yaitu alat kontrasepsi jangka panjang dan alat kontrasepsi jangka pendek. Dan di sini yang sejenis alat kontrasepsi jangka panjang yaitu seperti apa Bu? Kira-kira ada yang tahu? Iya, bagus, implan. Yang kedua, ya spiral atau IUD. Dan yang ketiga Bu, khusus untuk wanita ini MOW ya. Namanya itu metode operasi wanita. Baiklah ibu-ibu, di sini saya akan menerangkan alat kontrasepsi yang jangka panjang. Apa tadi Bu yang pertama alat kontrasepsi jangka panjangnya? Implan. Ya pinter ya semuanya ya. Apakah itu implan? Implan adalah alat kontrasepsi bawah kulit atau AKBK. Batangnya kecil yang berisikan hormon yang akan menghambat sperma untuk mencapai sel telur dan mencegah pelepasan telur. Nah itu yang dinamakan implan ya Bu. Dan untuk cara pemasangannya yaitu membutuhkan keahlian khusus untuk memasang atau melepaskan implan yang diletakkan di bawah kulit lengan atas. Di sini mungkin ibu-ibu sudah ada yang memasang implan ya. Memang awalnya sakit, tapi lama-lama mungkin setelah 2 minggu kurang lebihnya itu nanti akan biasa saja. Dan mungkin ada juga yang mau memasang itu ada yang depresi ya, ada yang takut, ada yang tensi, ada yang gemetar. Nah itu nanti perlu dirawat oleh bidan yang sudah berpengalaman, yang membidangi. Dan selanjutnya yaitu dapat digunakan selama 6 minggu pasca persalinan bila kontrasepsi lain tidak tersedia. Jadi bisa Bu ya, habis melahirkan bisa pasang implan kalau memang kontrasepsi yang lain tidak tersedia. Gitu ya Bu ya. Dan keuntungannya di sini adalah tidak memerlukan pemeriksaan dalam. Dapat digunakan jangka panjang sampai 3 tahun. Aman ya Bu, sampai 3 tahun ternyata jangkanya sangat panjang sekali. Dan tidak mengganggu hubungan suami istri. Nah, itu tidak akan berpengaruh kalau pasang implan tentang hubungan suami istri. Ya Bu ya. Dan selanjutnya untuk pengembalian tingkat kesuburan cepat setelah pencabutan. Bisa Bu, kadang habis implan wow saya gemuk, ya kan? Ada yang nggak cocok, saya tetap kurus. Nah kan kadang problema ibu-ibu seperti itu Bu ya. Dan satu lagi tidak mengganggu produksi ASI. Jadi masalah ASI kita tetap aman-aman saja. Yang penting cara mengkonsumsi makanan ibu-ibu menyusui itu harus banyak gizinya dan proteinnya ya Bu ya. Untuk selanjutnya yaitu apa tadi Bu? Alat kontrasepsi yang kedua yang jangka panjang. Apa tadi? Spiral atau IUD ya 100. Apakah IUD itu? IUD adalah alat kontrasepsi dalam rahim. Yang kedua yaitu bentuknya kecil, elastis, dari plastik berbentuk T yang dilapisi oleh tembaga dan diletakkan dalam rahim. Mungkin kalau yang dulu bentuknya bukan T ya Bu, bentuknya kayak apa itu Bu?
bidan? Spiral ya, yang gini-gini tuh nanya, yang kayak mainan anak gini-gini tuh. Itu mungkin agak ngeri, tapi sekarang sangat ini mudah sekali dan bentuknya pun sangat halus, lembut dan lentur ya Bu ya. Dan cara pemasangannya yaitu seperti tadi, harus membutuhkan keahlian khusus di kesehatan, di puskesmas terdekat atau di bidan-bidan terdekat yang ada di desa kita masing-masing. Dan selanjutnya yaitu cara pemasangannya, digunakan segera setelah melahirkan atau pasca persalinan, 10 menit atau 48 jam atau 4 minggu sampai 6 minggu setelah melahirkan. Jadi kayak gini ya Bu, kalau memang adanya dari awal pengen masang spiral atau IUD tadi, kita sudah niat nanti habis melahirkan langsung dipasang. Begitu ya Bu bidan, bisa kan Bu? Kalau memang habis melahirkan pengen masang spiral, itu langsung bisa dilakukan, itu bisa. Dan untuk selanjutnya yaitu atau dapat digunakan kapan saja selama tidak hamil. Jadi bebas Bu ya, mau menggunakan kapan saja, yang penting tidak hamil. Nah, kasusnya untuk ibu-ibu saat ini tuh sering kayak gini Bu ya, yang pengalaman saya sudah di desa-desa itu gini, Bu datang ke puskesmas minta pasang IUD. Sudah dicek Bu, sudah kemarin sama Bu bidan, entah siapa yang ngecek kan. Lah setelah itu pasang dia, sudah 2 bulan dia mual-mual. Nah itu siapa kakak yang disalahkan Bu? Jelas bidan yang disalahkan. Nah itu tidak Bu, jangan sampai seperti itu, jangan sampai salah paham, karena itu kesalahan kita sendiri. Nggak mungkin Bu bidan itu kalau tahu dia hamil dia memasang IUD, itu jelas nggak mau. Yang jelas harusnya diperiksakan dulu benar-benar dia hamil atau tidak. Bahkan dengan alat kontrasepsi yang lainnya juga seperti itu. Kayak sote juga sering kejadian seperti itu. Itu namanya apa Bu? Kebobolan ya. Padahal sebelum dia ber-KB dia sudah hamil. Nah, itu sering terjadi kasus di tempat kita seperti itu. Dan keuntungannya di sini yaitu berefek jangka panjang. Jelas ya Bu ya. Murahnya itu apa? Sekarang sering banyak gratis ya, KB gratis. Kader KB mengumumkan besok ada gratisan. Katanya saya lagi head Mbak, belum bisa. Ya untuk selanjutnya lagi yang sering sekarang diadakan 3 bulan sekali, kalau nggak 2 bulan sekali. Ya Mbak Nur ya, sering dilakukan di kantor BKKBN di Kecamatan Penari ini. Untuk selanjutnya cocok juga untuk ibu menyusui, jadi tidak pengaruh ya Bu. Untuk selanjutnya pemeriksaan ulang sekali dalam setahun. Nah, kalau IUD itu kan di dalam Bu. Kalau kita merasa ini kira-kira agak ini, kita bisa diperiksakan. Bisa periksanya ke dokter atau ke bidan setempat. Dan kesuburan segera kembali setelah IUD diangkat. Selanjutnya tidak ada yang perlu diingat setelah pemasangan IUD. Jadi kalau setelah pemasangan IUD itu ibu nggak boleh stres. Jadi dia biar tenang di sana, di dalam sini ya Bu. Biar tenang dia di situ. Baiklah. Untuk selanjutnya yaitu apa tadi Bu? Alat kontrasepsi. Yang ketiga, yang jangka panjang. Metode alat kontrasepsi. MOW ya Bu ya. MOW itu ada pria dan ada wanita. Di sini apakah itu MOW? MOW adalah alat kontrasepsi mantap bagi perempuan yang tidak ingin memiliki anak lagi. Jadi misalkan anak ibu sudah 5, mau KB apapun nggak cocok misalkan. Nah itu bisa konsultasi dengan bidan, nanti bisa mau pasang MOW. MOW itu caranya operasi ya Bu bidan ya. Operasi ya kayak orang pasca melahirkan itu. Dan tentunya dilakukan oleh tenaga ahli dengan mengikat atau memotong saluran telur, namun rahim masih tetap pada posisinya. Berarti ada yang diikat ya Bu ya, dan ada yang dipotong.
Mungkin kalau yang diikat itu bisa dibuka ya Bu Bidang ya. Bisa dibuka. Kalau yang dipotong Sekarang udah nggak ada yang diikat, semuanya dipotong. oh sekarang sudah nggak ada yang diikat, semuanya dipotong. Oh iya, diganti dipotong ya ya. Dan prosedurnya yaitu dikerjakan di rumah sakit yang tersedia fasilitas pelayanan emergensi dan gawat darurat dan dilakukan oleh tenaga dokter terlatih. Dan keuntungannya di sini yaitu metode kontrasepsi jangka panjang dapat dilakukan segera setelah melahirkan atau kapanpun juga. Dan selanjutnya head tetap terjadi setiap bulan. Jadi headnya kita rutin Bu ya. Di sini ada keterbatasannya yaitu rasa nyeri dapat terjadi beberapa hari setelah tindakan. Sulit untuk regenerasi menyambung kembali saluran telur yang telah tubektomi. Tidak mencegah IMC dan HIV. Baiklah ibu-ibu, itulah